Salam, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi saya di pagi hari ini. Saya atas nama Dini Edward Manggi, NIM 1703008, kelas A, reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya yang saya sudah pelajari dari materi. Namun di sini kita melihat bahwa ada banyak pokok penting dalam materi. Namun di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi pemahaman saya yang saya dapat dari materi ini. Baik, saya akan berbicara mengenai kritik media sosial dan masyarakat informasi. Di saat krisis kapitalis global, kita dapat menyaksikan bahwa kritik merupakan bentuk minat yang melonjak pada teori-teori kritis seperti kritis ekonomi dan politik Karl Marx, bahwa pemberontakan sosial sebagai reaksi terhadap komodifikasi dan instrumentalisasi segalanya. Di satu sisi, media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain telah menyebabkan keributan di negara-negara seperti Tunisia dan Mesir. Dan munculnya pertanyaan seperti apa peran sebenarnya yang dimainkan media sosial dalam kapitalisme sementara krisis pemberontakan, penguatan milik bersama dan potensi penciptaan demokrasi partisipatoris, komodifikasi, penanganan segala sesuatu juga mengakibatkan komodifikasi masyarakat, termasuk komunikasi internet yang sekarang ini sebagian besar komersial dalam karakter media secara kritis dalam hidup masyarakat. Mereka semua mengekspresikan minat untuk menganalisis media dan informasi dalam konteks kemasyarakatan, yaitu dalam hubungannya dengan interaksi ekonomi, yaitu interaksi ekonomi, politik, dan budaya, dan struktur kekuasaan dan pola stratifikasi serta ketidaksetaraan yang membentuk kapitalis. Meskipun begitu benar bahwa media merupakan pekerjaan atau penguatan dan teknologi serta informasi bagi kehidupan masyarakat. Informasi adalah salah satu dari beberapa dimensi kontemporer yang relevan. Seperti yang biasa kita katakan bahwa kita hidup dalam kapitalisme informasional. Kita bisa juga mengatakan bahwa kita hidup dalam kapitalisme keuangan atau kapitalisme hiperindustri. Bahkan krisis kapitalisme lain-lain. Di sini kapitalisme informasi menunjukkan sejauh mana di mana ekonomi global atau kontemporer dalam kehidupan masyarakat adalah informasi dan berbasis media. Di sini derajat bervariasi dan dapat diukur dengan berbagai cara. Berbicara tentang kecenderungan ini sebagai kapitalisme informasional berarti tidak ada menolak atau memuliakan wacana masyarakat. Informasi mengakui bahwa ekonomi informasi kontemporer dibentuk kontradiksi antara kekuatan produktif dan hubungan produksi itu dibentuk
dibentuk kapitalis di tingkat hubungan produksi dan informasi pada tingkat tertentu, yaitu tingkat kekuatan produktif. Hubungan utama produksi dapat diamati dengan fenomena seperti file berbagai di internet. Diskusi tentang hak kekayaan intelektual, munculnya partai-partai pembajak dalam lanskap politik kapitalis, maju negara talisit atau popularitas perangkat lunak bebas. Marx meramalkan munculnya kekuatan produktif informasional sebagai hasil pengembangan modal tetap, yaitu peningkatan teknis dan komposisi organik modal yang ditandai dengan peningkatan teknis dan komposisi organik modal yang ditandai dengan peningkatan peran teknologi dalam produksi dengan mengorbankan tenaga kerja yang hidup dalam perkembangan modal tetap menunjukkan sampai sejauh mana secara umum pengetahuan sosial telah menjadi kekuatan produksi langsung dan untuk apa derajat, karenanya kondisi proses kehidupan sosial itu sendiri berada di bawah kendali kecerdasan umum dan telah diubah sesuai dengan itu sampai sejauh mana kekuatan produksi sosial telah diproduksi tidak hanya dalam bentuk ilmu tetapi juga sebagai organ langsung dari praktik sosial dan proses kehidupan yang nyata. Marx berpendapat bahwa dengan perkembangan teknologi seluruh produksi proses menjadi penerapan teknologi ilmu pengetahuan atau transformasi proses produksi dari yang sederhana proses persalinan menjadi proses yang ilmiah. Aspek komunitas web memiliki Tiny tidak dimulai dengan Facebook yang didirikan pada tahun 2004 tetapi sudah digambarkan sebagai karakteristik sistem papan. Di sini Bulletin pada tahun 1980, De Waal Desember 1986, Marx melihat koran sebagai media politik dalam perjuangan. Perjuangan ini terjadi sebelum media berita dikomersialkan secara besar-besaran dan dapat meningkatkan kita bahwa komersialisasi itu sejalan dengan nilai objektivitas seperti pusat politik berdampak negatif pada kebebasan berbicara yang diperjuangkan Marx. Kapitalisme informasional adalah kecenderungan dan derajat relatif dalam perkembangan kapitalisme kontemporer. Ini berarti bahwa itu adalah hanya kecenderungan dominan. Kapitalisme adalah banyak hal yang sama waktu untuk tingkat tertentu informasional, tetapi pada saat yang sama juga sampai tingkat tertentu kapitalisme keuangan, kapitalisme imperialistik merupakan percobaan saat ini. Ada banyak kapitalisme yang ada di dalamnya. Mode kapitalis keseluruhan dari kapitalis keseluruhan masyarakat. Di sini para ahli Jerman, yaitu tahunan Asosiasi Sosiologi Jerman, dia mengatakan bahwa pertanyaan mendasar dari struktur masyarakat saat ini adalah tentang alternatif kapitalisme akhir atau masyarakat industri. Kita dapat merumuskan kembali pertanyaan ini hari ini dan mengatakan bahwa pertanyaan mendasar penemuan tentang struktur masyarakat saat ini adalah tentang alternatif modal, isme atau masyarakat informasi dalam hal teori kritis. Masyarakat adalah
merupakan masyarakat informasi sesuai dengan keadaan yang kekuatan dari produksi. Sebaiknya, bagaimana masyarakat kontemporer adalah kapitalis. Dalam dirinya hubungan produksi, orang-orang masih seperti mereka. Dalam analisis Marx di pertengahan abad ke-19, produksi berlangsung hari ini sebagai kemudian demi keuntungan dan untuk mencapai tujuan ini sampai batas tertentu. Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi informasi dan produksi. Menurut Marx, hukum nilai mengatakan bahwa semakin besar tenaga kerja, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan artikel, semakin besar nilainya. Marx pada tahun 1867 sampai 1031, di sini Marx mengatakan bahwa kita sedang mengalami akhir dari hukum nilai karena kenaikan pekerja sosial. Nilai tidak hanya diproduksi oleh pekerja upahan, tetapi juga oleh pekerjaan non-upahan, termasuk penggunaan situs internet dan pekerjaan pengetahuan hard dan negeri merumuskan asumsi ini dengan mengatakan bahwa produksi biopolitik adalah imensur mampu karena tidak dapat diukur dalam satuan waktu. Tetap ini sebabnya kita harus merevisi gagasan Marx tentang hubungan antara kerja dan nilai dan produksi kapitalisme. Sekian dan terima kasih.